Beliau ini adalah mantan Bapeda, lama di birokrasi. Kita minta pendapatnya dulu, sebenarnya sejauh seperti apa gambaran Mandailing Natal saat ini, dan kemudian kebutuhan Mandailing Natal itu untuk 5 tahun ke depan yang menjadi prioritas itu apa. Kita minta dulu pendapat Bang Aswan Hasibuan ini, kondisi Mandailing Natal saat ini, kemudian 5 tahun, apa yang menjadi prioritas dan yang paling dibutuhkan oleh Madinah, supaya tahu betul bahwa calon-calon bupati kita ini, kita meneropong bursa kandidatnya dulu ini. Oke, kami persilakan Pak Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita melihat di monitor tadi, Iya. yang ada keterbelakangan. Iya. Kemajuan tidak pernah diekspos. Iya. Itu biasa. Karena pengalaman itu yang penting untuk ke depan. Iya. Madinah yang madani itu sudah ditetapkan dalam paripurna DPRD tahun 2000. Iya. Madinah yang madani, Iya. Madinah itu pun dulu nama itu bukan gampang untuk membuat itu. Iya. Ada dulu mengatakan mantal, mana tahan lapar kata orang. Oke. Ada mengatakan manna, itu ada ustadz ayam manna dari Bonandolo. Ada mengatakan segala macam anekdot itu. Kalau kita datang rapat-rapat dengan kabupaten kota lainnya, kalau Madinah tidak ada yang membantah. Dikatakanlah Serambi Mekah, Mandailing Natal. Yang madani, madani kan berasal dari bahasa Arab, civil society. Artinya enaklah di sini semua, saling menghormati, tidak ada mengujar, indah dan sebagainya. Memang setiap kabupaten kota itu mempunyai moto. Kalau Asahan misalnya Rambati Rata Raya. Oke. Kalau Labuan Batu misalnya Esa Hilang Dua Terbilang. Kalau Serge misalnya Negeri bertuah. Tanah Bertuah dan beradat. Jadi ini semua Madinah yang madani. Pernah saya memang di medsos, apakah dikembalikan ini Bang, tapi sudah ada negeri beradat taat beribadat. Negeri beradat taat beribadat sudah ada dalam Madinah yang madani. Jadi Madinah yang madani itu, siapa yang bisa mewujudkan ini, itulah yang cocok untuk memimpin masa depan. Memang kalau mau jadi kepala daerah, banyak melihat hanya keindahan-keindahannya. Kalau saya jadi bupati, kemana saja protokoler. Yang tidak dibayar hanya bernapas. Semua protokoler, mulai dari pakaian, perumahan dan sebagainya, kesehatan. Yang indah-indah yang dilihat, yang paling penting. Dan apa yang kalau pasar tidak terbangun sampai sekarang, kita lihat sajalah. Saya juga bisa mikrofonnya lebih dekat, Pak. Sangat prihatin, sangat prihatin. Karena pasar inilah pusat perekonomian. Kabupaten ini pun dulu didirikan, yang pertama peletakan batu pertama yang pertama sekali adalah pembangunan pasar. Dan itu liku-likunya luar biasa. Karena itu tanah terminal. Bagaimana tanah terminal untuk menjadi pasar? Membangun pasar itu harus ada pasar basah dan ada pasar modern. Memang kalau pasar kita yang sekarang sebaiknya itu dibangun pasar basah, bukan pasar modern. Tetapi banyak yang perencana-perencana sekarang melihat bagaimana, wah ini dia layout dari pasar itu luar biasa. Kita ikuti lebih 200 sekian miliar. Sebenarnya tidak perlu segitu dulu untuk membangun pasar itu. Cukup dibangun itu untuk rakyat, dikembangkan, baru dialokasikanlah untuk pasar yang mana lagi. Nanti akan terangkatlah perekonomian itu. Jadi kepala daerah yang akan datang harus jeli melihat itu. Melihat potensi Potensi untuk indeks pembangunan manusia. Tahu apa PDRB, tahu apa income per kapita, dan bagaimana kultur daripada Mandailing Natal ini. Jadi bupati di sini bukan gampang. Jadi bupati di sini harus tahu bagaimana kultur daripada Pantai Barat.
Ya. Jadi bupati tidak dikatakan kalau sudah orang Mandailing asli bisa. Ya harus juga tahu bagaimana wawasan daripada daerah ini. Orang Mandailing yang lama di rantau? Orang Mandailing yang lama di rantau janganlah hanya melihat protokoler tadi. Harus tahu kultur. Harus tahu persis bagaimana yang ada di daerah ini. Oke. Apa yang harus dikembangkan. Jadi kalau datang kadang-kadang sudah purna bakti baru datang. Gitu, ya. Sebelum purna bakti tidak datang. Gitu. Nah, Ya. maunya datanglah. Jadi datang mulai dari awal sampai sekarang. Jadi untuk pimpinan ke depan, saya pikir Madinah yang Madani itu adalah religius, agamis. Jadi di daerah ini kalau sudah bicara dengan religius, karena ini adalah kabupaten yang punya pesantren, ada 28 pesantren. Ya. Itu harus disikapi dan harus bisa memandang itu. Kekuatan pesantren ini luar biasa pada masa akan datang. Sekarang RUU pesantren mau ditetapkan itu di DPR RI. Sudah sah kemarin. Di tingkat 2, tinggal tingkat 2. Pembahasan tingkat 2. Pembahasan tingkat 2 kan belum paripurna. Tinggal paripurna, ya, oke. Jadi akan keluar itu juga momentum kepada kandidat-kandidat kepala daerah. Mau jadi kepala daerah tidak bisa sendiri. Harus ada wakil kepala daerah. Ya. Wakil kepala daerah kita boleh lihat. Ya. Kalau kita melihat ke Padang Sidimpuan, politisi dengan birokrat. Ya. Kenapa demikian? Jadi ini paduan seperti apa? Yang maunya politisi idealnya dengan birokrat. Politisi dengan birokrat. Politisi dengan mantan birokrat bisa saja. Bisa juga. Karena sekarang kan sistem dalam pembangunan ini harus tahu planning, budgeting, performance, dan administration. Jadi kita itu tidak bisa, itu tidak akan tercapai apa yang akan dicapai oleh WTP dalam BPK setiap tahun. Itulah sebenarnya yang kabupaten ini kita lihat kapan WTP itu datang. WTP itu datang kalau sudah kepala daerahnya sudah memimpin generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z. Itu yang akan datang. Kita sekarang barangkali banyak lagi saya katakan gaptek barangkali kalau persentasenya masih banyak. Jadi untuk ke depan ini itu harus bisa menguasai bagaimana tata kelola pemerintahan. Jangan hanya dilihat protokoler. Kalau saya jadi bupati, kawal depan, kawal tutup. Itu seremoni ya? Itu seremoni saja. Kalau datang kalung bunga, esensinya gitu ya. Gunting pita. Itu jangan. Amanah ini yang berat sebenarnya. Bagaimana meningkatkan perekonomian. Infrastruktur yang ada sekarang itu memang sudah waktunya menurut umur dari kabupaten ini. Tetapi karena ada mengatakan masih jalan di tempat, itu kacamata masing-masing lah. Ada kacamata minus, ada kacamata reben, ada kacamata sebagainya. Yang putra yang datang dari luar Kabupaten Mandailing Natal, saya yakin mungkin ada yang pendidikan dulu di sini sampai SMA. Tapi kan mereka berhak juga kan? Berhak. Berhak itu terbuka. Karena ini terbuka demokrasi ini. Siapa saja silakan datang. Tetapi jangan lupa peta di DPRD itu 755 triple 4 322 4. Artinya 8 kursi bisa menjadi kandidat. Jadi kalau 8 kursi bisa menjadi kandidat, kalau itu dibagi rata, berarti bisa saja kandidatnya 5 pasang. Apakah itu semua 4 persegi yang merupakan kubus dia? Tidak mungkin, ini kan politis. Pak Aswan menghitung nggak ada pasangan dari independen? Menghitung nggak? Menghitung. Ada yang mengatakan demikian. Kos untuk maju itu kadang-kadang terlalu tinggi. Lewat konsolidasi dan sebagainya. Nggak, kos yang tinggi itu yang mana? Lewat apa? Lewat dua-dua sebenarnya tinggi. Tapi ada mengatakan partai sama kalau sudah berakar dia di masyarakat, mungkin lebih murah. Lewat independen. Lebih murah lewat independen. Kenapa? Karena ada di sini masih ada kepabilian, Hangi, anak Poru, Mora dan sebagainya. Pak Aswan meneropong itu ada nggak? Ada. Dari independen? Ada, tapi dia yang bersangkutan masih mencoba bagaimana nanti konsolidasi politik.
Karena tidak mungkin kalau kita lihat yang saya sebutkan tadi 7, 55, triple 4, 3, 22, 1. Oke. Jadi kalau itu nanti ada barangkali justru akhir-akhir ini saya lihat ikuti di media sosial. Iya. Ada yang sudah mengatakan saya sudah bisa dapat 3. Saya tidak sebutkanlah yang mana yang 3 itu. 3 perahu atau Iya, ada yang mengatakan 3. Saya sudah lolos lah dari situ. Tapi baru PDIP yang buka penjaringan. Iya, baru secara itu. formal Itu pun gitu. baru 2 yang mendaftar. Makanya saya pakai baju merah pada malam hari ini. Ya, Apakah mungkin ada Mungkin, peluang ya. lagi untuk mendaftar? Oke. Sehingga nanti bisa jadi kandidat dari Ya. PDIP. Oke. Walaupun saya dari berkarya. Berkarya satu itu juga menentukan. Menentukan sekali. Nah, sebenarnya pada Oke. malam ini saya bukan diundang dari berkarya, Ya, ini Tapi sebagai dari tokoh. tokoh Ya. dan Mantan birokrasi. mantan birokrasi. Jadi Tahu birokrasi betul. itu, Ya. birokrasi itu kita harapkan untuk ke depan ini perpaduan antara politisi dengan birokrat. Kita lihatlah kabupaten kota lain yang Itu hasil. idealnya ya. Tapsel, Hah? politisi dengan birokrat. Oh iya. Kita lihat semua. Waduh ya. Oke. Palas, politisi dengan birokrat. Oke. Dan kita lihat semua rata-rata sekarang jaga itu. Tuh. Karena banyak kali sekarang cobaan-cobaan dalam pengelolaan anggaran ini. Oke. Semua yang dianggarkan itu kadang-kadang pandangannya salah. Baik. Padahal hasilnya tidak pernah diekspos. Oke, baik Pak Aswan, terima kasih. Ini tadi sudah meneropong bahwa berapa sebenarnya jumlah kandidat kita nanti, kemudian kebutuhannya juga. Dan masing-masing juga sudah mencatat ini oleh yang ada di sekitar kita. Idealnya itu seperti apa tadi? Itu pendapat dari Pak Aswan. Lagi demikian. Terima kasih Pak Aswan. Saya ke mantan DPR dulu. Tadi mantan birokrat sudah, mantan DPR sama Ya ada saya tutup dulu. Oke. Kalau pedang melukai tubuh masih ada obat dicari. Belum ditutup.